Bersama saya Wendy Chen, video kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara saya membersihkan akuarium yang berlumutan ya, sedangkan airnya masih bersih ya. Nah, kalau kita setiap hari ganti air ya, kalau airnya masih gampang gitu ya, di daerah yang gampang air tuh ataupun pH yang bagus, nah itu gampang ya, tinggal ganti aja ya. Itu pun jangan sampai 100% ya kan, 30% paling tidak. Nah, di sini kan kita lihat air masih jernih tapi sudah berlumutan. Kebetulan kita sini outdoor ya. Nah, di sini kalau umpamanya kita tanning ikan ya, itu juga sama ya. Jadi air masih bersih ya kan, masih jernih, tapi di dinding-dinding akuarium itu udah berlumutan. Mungkin lebih praktis ya daripada kita harus ganti terlalu banyak air gitu ya. Sebelum kita membersihkan akuariumnya, saya selalu memberikan makan dulu. Nah, saya memberikan makanannya itu pertama saya kasih makan kecoa, karena fungsi kecoa itu untuk memperlancar pencernaan ya. Tetapi kecoa yang kita berikan itu bukan kecoa yang ligot ya. Kalau kecoa ligot kita kasih, ikan jadi sakit. Nah, tetapi yang kita kasih ini kecoa ternakan ya, jadi makanannya itu sangat bergizi sehingga sangat kaya dengan protein ya. Dan juga kecoa ini sangat bagus buat teman-teman yang punya tambak arwana ya, untuk fungsinya pematangan telur. Setelah kita memberikan kecoa, kita juga memberikan kodok. Sedangkan untuk kodok sendiri, kita di sini berikan kepada ikan-ikan kita ini dalam seminggu 3 kali, supaya menjaga ikannya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, jadi proporsional badannya. Nah, untuk teman-teman ingin ikannya cepat besar, kasihlah kodok ya. Tapi menurut saya lebih baik selang-seling ya. Ya, kalau untuk kecoa sendiri bagus ya, ikan itu makannya banyak ya, terus kedua badannya tetap proporsional gitu loh. Tapi yang pasti setelah dimakan itu kita harus membersihkan kotorannya untuk menjaga kebersihan akuarium kita. Oke? Nah, sesudah dia udah makan, kita diamin dulu ya, jangan buru-buru kita membersihkan ya. Kayak kita lah ya, habis makan terus buru-buru jalan atau gimana, jangan ya, biar dia tenang dulu ya. Setelah itu barulah kita pelan-pelan membersihkan. Nah, cara saya membersihkannya, nah karena kan tadi kan sebelum makan itu airnya jernih ya kan. Nah, sekali makan dia loncat, akhirnya kotoran-kotoran yang di bawah itu kan keangkat semua. Nah, jadi keruh lagi. Nah, di sini saya punya cara saya ya. Kalau teman-teman ada teknik yang lebih mantap lagi, boleh ya kan. Kita namanya saling sharing ya. Oke, sebelumnya kita gosok dulu kacanya pelan-pelan ya. Jangan kencang-kencang, karena sekali ikan kaget bisa loncat ya, dan bisa mengakibatkan fatal. Oke, kita gosok dulu kotoran lumut-lumutnya. Jadi keruh ya airnya ya. Oke. Nah, di sini kita memakai bantuan pompa ya. Ini kalau teman-teman ukuran akuariumnya 120 masih oke. Tapi kalau yang 150
harus pakai yang lebih kencang lagi. Biasanya kalau udah ukuran 150 itu biasanya udah pakai samfiter ya. Jadi kalau umpamanya saringan yang di atas, caranya begitu ya. Saya taruh saringan ya, serokan ya, serokan. Saya taruh serokan di dalam air dan saya nyalakan pompa ikan ya. Jadi satu arah sedot ke atas, satu arah tembak ke samping ya, sehingga dia airnya muter. Nah, lama-kelamaan kotoran-kotoran itu akan terkumpul di dalam serokan itu. Dan juga saringan yang di atas itu busa-busanya dibiarin dulu ya, biar dia saring ya, sehingga lama-kelamaan dia akan membantu untuk mensaringkan kotoran-kotorannya. Yang pasti kotoran-kotoran yang di dalam itu bukan kotoran-kotoran apa ya, ini adalah lumut ya. Oke. Biar dia saring dulu ya, putar, mungkin bisa sambil minum kopi ataupun bepergian pun nggak apa-apa ya, karena kita pakai cara yang aman ya, biar dia saring aja sampai 5 jam pun nggak apa-apa, sampai besok pun nggak apa-apa ya, namanya dia saring ya. Jadi tinggal kita tutup di atasnya. Setelah beberapa jam kita lihat hasilnya sangat membantu ya. Jadi lumut-lumut yang tadi sudah tersaring di dalam saringan itu, dan air pun sudah mulai jernih. Nah, walaupun masih belum 100% ya. Jadi setelah itu kita ambil saringannya secara pelan-pelan, lalu saringannya tinggal siram air sehingga kotorannya itu keluar dan saringannya menjadi bersih kembali. Dan di sini juga saya mau cuci filter ya. Nah, sebenarnya kalau lebih praktis lagi ya kan, ini busa diangkat diganti busa yang baru. Nah, tetapi kalau ganti busa baru, saran saya direndam air panas dulu ya. Direndam, dikucek-kucek ya, yakin sudah netral, baru kita masukin ke dalam filter. Nah, di sini saya praktekkan bagaimana cara saya untuk membersihkan filter ya. Kebetulan talangnya juga udah mulai banyak lumut ya kan, jadi saya sekalian bersihkan. Dan ingat teman-teman ya, pompanya di off ya, sehingga di saat kita sedot kotorannya itu air yang ada di dalam akuarium tidak terkuras ya. Nah, di sini harus pelan-pelan ya. Jadi satu air masuk, satu selang masuk, satu selang keluar. Jadi harus seimbang ya, seimbang. Kalau sudah terbiasa, maka kotoran-kotorannya tidak jatuh ke dalam tank. Nah, untuk cuci filter sendiri disarankan lebih bagus tiap hari ya, karena memang kalau dengan kita tiap hari kita bersihkan, maka kesehatan ikan pun akan terjaga. Dan jika sudah kita membersihkan filter atas, maka kita wajib untuk mengganti 20-30% air yang ada di tank akuarium ya, sambil kita menyedot kotoran-kotoran yang tersisa, satu selang masuk dan satu selang keluar. Maka sangat praktis ya, jadi tidak perlu kita ganti terlalu banyak air ya. Satu, kadang pH nggak sesuai, takutnya sok pH ya kan. Kedua, lebih boros ya kan. Nah, inilah cara saya untuk membersihkan tank akuarium. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam satu hobi.